Dia bilang, udah, jalanin apa yang kita jalanin, nggak usah nyerah. Padahal gue punya anak, punya tim, kadang gue capek. Hello Pemers, hari ini kita lagi di kota Jakarta Timur nih. Kita mau nyoba ngevlog SPV Fem STO Klender, Mutiara Yora, yang terkenal galau dan hebat itu loh guys. Yuk kita simak kisah manisnya. Ikuti saya ya, cekidot. Halo, Assalamualaikum, nama saya Mutiara, bukan Ida, nama saya Mutiara. Ingetin Bang Firman. Saya SPV dari Klender. Saya di sini mau ngomongin perjalanan saya sebagai SPV. Perjalanan SPV ini sih ada pahitnya, ada manisnya, tapi yang saya banyak jalanin sih pahit di sini. Pahit, bener-bener pahit, yang namanya kehilangan anak tim, nggak pernah ngerasain gak gajian, pernah ngerasain sampai hampir disuruh keluar dari STO, tapi saya pertahanin buat mitra ini sendiri. Di sini saya nggak muluk-muluk. Intinya kalau kita punya kepercayaan, kita punya keyakinan, disitulah pasti ada jalan buat kita berhasil. Dan disitu rasa sabar saya untuk jalanin mitra ini, saya enggak kuat Bang. Saya berdoa, saya bismillah, semoga saya punya tim lagi dan hasilnya tim saya sedikit tambah sedikit menambah, sedikit tambah sedikit bisa mulai kembali seperti semula. Itu semua karena kesabaran, karena saya punya keyakinan, dan saya mendapatkan support dari orang terdekat. Terutama saya mendapatkan support terbesar dari Pak Fem, dari admin-admin mitra, dan dari suami. Saya bertahan, itu semua motivasi kerja saya buat membahagiakan putri-putri saya. Gua terkenal bisa orang curhat sama gua. Mereka nyaman curhat sama gua karena gua bisa ngasih saran buat mereka, motivasi hidup buat mereka, gimana caranya mereka jatuh terus bisa bangkit lagi. Tapi gua sendiri nggak bisa ngontrol diri gua sendiri. Itu perbedaannya gua. Karena makanya orang-orang nyaman sama gua, bisa buat tempat curhat mereka, maupun mitra sendiri, anak tim gua, maupun mitra lain. Mereka curhat sama gua. Terima kasih. Di sini tim pernah mengalami kesalahpahaman. Malah kesalahpahaman itu gara-gara omongan, sering gara-gara omongan. Dan disitulah tugas gua buat menengahin. Jangan sampai ada keributan, jangan sampai ada perpanjangan. Gua cukup bilang, udah stop, jangan diperpanjang. Yang udah, yang kita maju di awal lagi. Jangan diperpanjang soal masalah apapun di sini. Maupun itu masalah omongan, kadang-kadang masalah entah itu yang ngomong siapa, entah itu omong apa. Tapi di sini kadang-kadang gua yang kena, yang gua nggak tahu apa-apa, tiba-tiba gua sering kena. Dan di situ cuman gua bilang, stop, jangan diperpanjang, udah cukup di sini. Yang udah, jangan diulangi lagi, cukup. Makasih. Kalau ditanya soal suami mensupport, dia mensupport, bener-bener mensupport. Di saat gua jatuh, di saat gua emosi, dia bilang, udah, jalanin apa yang kita jalanin, nggak usah nyerah. Padahal gua punya anak,
punya tim. Kadang gue capek soal di rumah, soal anak tim. Tapi cuman suami yang penyemangat gue, karena dia 100% mendukung. Motivasi buat anak tim aku cukup. Kalau kamu niat, kamu pasti berhasil. Yang penting niat, percaya diri, itu nggak bakalan kemana. Itulah kunci keberhasilan buat kamu. Karena hasilnya pun kamu yang nikmatin, bukan orang lain. Apa-apa kamu sendiri bisa beli apapun, bukan orang lain. Yang dulunya kita dihina, direndahkan karena kita nggak punya apa-apa dan nggak punya duit. Tapi kalau kita bangkit, kita niat, itu pasti kita berhasil. Jangan takut, keberhasilan didasari dari niat. Buat Ara, jangan menyerah. Saya yakin kamu pasti bisa sukses. Oke guys, terima kasih ya untuk yang sudah mengikuti tayangan ini sampai akhir. Semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, and komennya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Pasir hitam, pasir putih, keburu malam, ayo subscribe.